kasih pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi, oh, terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ya Haleluya. Kami naikkan sembah, kami berterima kasih untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kasih-Mu besar dalam hidup kami. Kami naikkan syukur, kami naikkan sembah. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Mulut kami memuji nama-Mu. Haleluya. Ya Allah, ya
Oh, Haleluya. Terima kasih Bapak. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Saya serahkan kepada hamba ya. Kita berdoa, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar, kasih setia Tuhan yang terus setiap hari memimpin kehidupan kami, sehingga di dalam sukacita, iman, dan pengharapan, kami terus menjalani hari kami setiap hari, dan kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan juga terus Engkau berikan bagi kami, sehingga sore malam hari ini kami dapat berkumpul dalam keadaan yang baik, semua karena kebaikan, kasih, dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kami semua yang sudah Tuhan pimpin untuk sama-sama bergabung di Jam PA malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberikan hikmat, memberikan pencerahan bagi kami, tetapi juga kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk kami boleh juga bukan saja menjadi pendengar, tapi juga pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum bergabung. Tuhan kiranya pimpin mereka sehingga juga boleh bersama-sama belajar dan menikmati berkat-berkat Tuhan malam hari ini. Terima kasih. Kami serahkan Jam PA kami mulai dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah kuat kuasa Roh-Mu yang kudus memberikan hikmat dan pimpinan bagi kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu rekan-rekan. Malam hari ini kita belajar tentang satu tema, panggilan untuk hidup dalam iman ya. Jadi malam hari ini kita masih terus melanjutkan pembahasan tentang iman sesuai dengan visi ya, atau sesuai dengan tema yang diberikan oleh gereja kita tahun ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan kita akan melanjutkan bahasan tentang iman. Kita akan membaca dulu Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai 9, kemudian dilanjutkan Ibrani 11 ayat 8 sampai 10 ya. Saya baca ayat yang Kejadian 12 ayat 1, nanti dilanjutkan oleh rekan-rekan ya. Judul perikop, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur
dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunan. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepada. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Kita lanjutkan ke Ibrani pasal yang ke-11. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Terima kasih, kan? Jadi panggilan untuk hidup dalam iman itu sebenarnya bukan hal yang mudah ya. Panggilan ini sebenarnya melibatkan kesadaran akal budi dan tindakan aktif untuk melangkah secara konsisten sesuai dengan panggilan dan nilai-nilai iman yang terkandung di dalamnya ya. Jadi tidak mudah sebenarnya untuk hidup di dalam iman ya. Itu membutuhkan semacam kesadaran atau konfirmasi dari pengetahuan kita tentang janji, kemudian membutuhkan tindakan aktif untuk melangkah. Nah, untuk menjadi orang Kristen itu ya sangat mudah ya, cukup mengaku percaya dan dibaptis ya saudara sudah menjadi orang Kristen atau ber-KTP Kristen. Tapi untuk menjadi orang Kristen yang beriman itu tidak mudah karena menuntut perjuangan untuk percaya dan taat sepenuhnya pada kehendak Allah dalam segala situasi dan kondisi di dalam hidup ini. Nah, inilah yang dilakukan oleh Abraham, bapak orang beriman ya. Jadi seringkali kita menganggap bahwa menjadi orang percaya atau orang beriman itu ya hanya sebatas mengikuti prosesi-prosesi tertentu di dalam gereja, misalnya baptisan, terus kemudian kita terlibat di dalam pelayanan, begitu ya. Kita memiliki aktivitas yang semuanya tuh dipandang rohani, begitu ya, terlibat di dalam segala macam kegiatan gereja dan pelayanan. Ya, itu mungkin juga bagian dari salah satu gambaran dari orang percaya atau orang beriman yang terlibat di dalam komunitas. Tetapi selain itu ada juga semacam tanggung jawab khusus di mana orang percaya atau orang yang beriman itu memang dia harus secara penuh ya, dia bersandar, dia berharap, dia hidup di dalam keyakinan penuh akan janji dan akan pemeliharaan Allah dalam hidupnya, sehingga seperti Abraham ya, nanti kita lihat pemanggilan Abraham meskipun dia tidak mengetahui arah dan tujuan Allah mau bawa dia kemana, tetapi konsistensi dari kepercayaan dia itu dari awal sampai akhirnya itu terlihat begitu ya, sehingga memang label untuk menyebut dia sebagai bapak orang beriman atau orang percaya itu memang pantas untuk disandingkan kepada dia. Walaupun di dalam perjalanannya bukan berarti Abraham selalu mulus begitu ya. Kita lihat ada ketakutan-ketakutan juga di dalam perjalanan imannya ya. Misalnya ketika dia, walaupun dia tidak berbohong di satu sisi untuk mengatakan Sarai sebagai saudaranya, tapi di sisi lain ada semacam kegelisahan atau ketakutan ya, sehingga membuat dia harus seperti membuat semacam politik cari aman begitu ya, ketika dia berhadapan dengan orang-orang tertentu ya. Nah juga ketika dia mengambil keputusan untuk mengikut saran dari Sarah untuk
mengambil Hagar sebagai salah satu gundiknya begitu, itu juga pada akhirnya menjadi problem, walaupun dia tidak berarti dia tidak beriman di situ atau mempercayai janji Allah, tetapi dia terlihat seperti gampang dipengaruhi begitu. Jadi Abraham ini sepertinya orang yang mungkin sedikit agak khawatir begitu ya. Dia khawatir tentang keadaan di dalam perjalanannya, sehingga dia mulai memberikan semacam politik cari aman, ataupun mungkin juga dia khawatir sehingga dia cepat tergoda dengan saran yang Sarai katakan begitu ya. Tetapi intinya dia memang tidak, kalau kita lihat secara keseluruhan perjalanan hidup dia secara penuh memang dia benar-benar yakin dan percaya tentang janji dan pimpinan Tuhan, sehingga perjalanan hidup dia itu memang menggambarkan perjalanan orang yang beriman itu memang cukup untuk menjadi teladan yang baik. Itu sebabnya Ibrani pasal 11 mencantumkan dia sebagai tokoh iman yang cukup luar biasa ya. Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang bagaimana hidup sebagai orang beriman itu melalui Abraham ya. Nah, tadi kita sudah lihat baca firman Tuhan di Kejadian 12 dan Ibrani pasal 11. Nah, ada 4 poin yang nanti saya bagikan. Yang pertama itu meresponi panggilan iman sesuai dengan visi dari Tuhan ya. Nah, ayat pertama sampai 3 dikatakan di sana bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kita lihat, kalau misalnya kita lihat agak unik juga panggilan dari Abraham ini, karena kalau panggilan Musa katakanlah begitu, kalau kita membandingkan, Musa kan sudah berada di dalam komunitas orang Israel begitu ya, sehingga dia sudah mendapat penggambaran tentang Allah Israel itu seperti apa. Nah, tetapi uniknya kalau misalnya kita baca tentang Abraham, dia ada di dalam komunitas Haran yang pada dasarnya penyembah berhala begitu ya. Nah, walaupun kalau misalnya kita lihat hubungan dia dengan Melkisedek cukup maksudnya Alkitab mengatakan bahwa dia cukup kenal begitu karena dia memberikan persembahan kepada Melkisedek. Sehingga mungkin saja dia di dalam zaman itu dia sudah mengenal juga Allah yang sejati ini ya, atau Yahweh dalam konteks ini. Berfirmanlah Tuhan ini kan berarti Yahweh ya. Nah, sehingga memang teks ini, Kejadian pasal 12 ini sangat singkat sehingga kita tidak bisa mereka-rekakan apa yang terjadi dalam kehidupan Abram sebelum dia dipanggil begitu ya. Nah, tetapi ketika Tuhan berfirman kepada dia, nah dia tuh benar-benar tahu dan respon begitu ya. Nah, ini seperti sesuatu yang cukup unik juga karena dia berasal dari tradisi keluarga yang menyembah berhala ya. Keluarga yang tidak mengenal Yahweh atau Allah Israel begitu. Nah, jadi agak unik begitu ya. Tetapi bagaimanapun kita percaya bahwa panggilan Tuhan itu, entah bagaimana Tuhan menyatakan diri pada Abram, tapi pada saat Tuhan berfirman, respon yang dia berikan itu sungguh sangat luar biasa ya. Dia taat dan dia melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Jadi di bagian pertama ini dia meresponi panggilan iman untuk berjalan sesuai dengan visi Tuhan ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada visi yang telah Tuhan berikan di dalam panggilan itu ya. Jadi berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan. Berarti dia harus memisahkan diri dari komunitas yang latar belakangnya tuh penyembahan berhala. Ya, jadi panggilan iman itu sebenarnya panggilan untuk kita keluar. Kalau di dalam surat Petrus itu, panggilan Allah memanggil kita dari gelap menuju terangnya yang ajaib begitu ya.
Nah, demikian juga panggilan Abraham yang dilakukan oleh Tuhan ya. Tuhan memanggil dia dari tengah-tengah komunitas penyembahan berhala menuju kepada tanah perjanjian atau menuju kepada persekutuan dengan Allah yang akan berdampak pada janji-janji yang akan Tuhan berikan kepada dia, begitu ya. Jadi panggilan Tuhan itu selalu merupakan panggilan yang bersifat restorasi atau pembaharuan atau semacam perombakan dari kehidupan yang lama menuju kehidupan yang baru. Nah, nanti kita akan lihat sama-sama ya. Tetapi panggilan itu juga bukan saja panggilan untuk keluar dari suatu lingkungan atau kehidupan yang lama menuju kehidupan yang baru dalam persekutuan dengan Allah, tetapi sekaligus juga panggilan itu mengandung janji di sini ya. Jadi walaupun ada hal-hal yang dikorbankan bahkan keluarganya ya, tetapi juga ada janji yang Tuhan berikan. Nah, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati engkau, memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya. Nah, jadi ini janji pertama yang Allah berikan, di mana janji tentang keturunan. Ya. Jadi melalui keturunan Abram, dia akan makmur dan melalui keturunannya itu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi meresponi panggilan iman sesuai dengan visi Tuhan ini sebenarnya merupakan sebuah perjalanan spiritual atau semacam kelahiran kembali dari seorang Abram dari kehidupan yang lama menuju kehidupan yang baru di dalam persekutuan dengan Tuhan atau dengan Yahweh, tetapi sekaligus juga mengandung janji ya yang akan dia terima. Nah, ini sebenarnya menjadi penggambaran di mana perjalanan iman atau panggilan untuk meresponi iman itu selalu dilalui dengan harga yang harus dibayar ya. Jadi ada harga yang harus dibayar, yaitu kita perlu bersedia untuk meninggalkan kehidupan atau komunitas yang lama ya, atau kehidupan lama begitu. Sebagaimana Abram harus keluar dari lingkungan ya yang membuat dia mungkin saja bisa terikat dengan penyembahan berhala seperti nenek moyangnya atau kerabatnya di Haran begitu ya. Nah, tetapi panggilan itu juga kan saja semacam panggilan, tetapi sekaligus juga ada janji di sana, janji berkat yang akan diterima di ayat yang kedua. Tetapi juga ada janji proteksi dari Allah. Ayat yang ketiga itu ya, aku akan memberkati dan aku akan mengutuk ya. Kalau itu berarti kan berbicara tentang penyertaan dan pimpinan Allah sehingga dia terproteksi di sepanjang perjalanan imannya. Jadi meresponi panggilan iman sesuai dengan visi Tuhan ini menjadi langkah awal di mana Abraham melangkah dari Haran menuju kepada Kanaan, atau lebih tepatnya menuju kepada persekutuan di dalam Tuhan dalam satu tanah dijanjikan yang baru begitu ya, satu persekutuan yang baru di dalam satu komunitas yang baru dan di dalam tanah perjanjian yang akan dia terima begitu ya. Kemudian yang kedua yaitu panggilan iman tidak memandang usia, ketaatan untuk melangkah yang diperlukan. Jadi kalau yang pertama ini merupakan panggilan iman yang menjadi konfirmasi untuk seseorang anak Tuhan itu dia melangkah dari kehidupan lama menuju kepada terang Allah yang ajaib dan janji-janji Allah yang menyertai serta isi Allah diberikan di sana. Tetapi dia tidak boleh hanya terpaku pada panggilan itu. Harus ada langkah yang dia lakukan ya. Jadi yang kedua, panggilan iman tidak memandang usia, ketaatan untuk melangkah yang diperlukan ya. Jadi di ayat 4 dikatakan di sana bahwa lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran ya. Nah, jadi Abram pada saat waktu dipanggil memang dia tidak muda lagi ya. Sudah umur 75 tahun, dan kalau kita, ya memang orang seusia Abram di zaman dulu kan, zaman itu memang panjang umur ya, tidak seperti kita. Jadi usia 75 tahun itu ya mungkin saja masih cukup kuat begitu ya untuk menjadi seorang musafir begitu ya. Nah, tetapi
tentu saja menjadi berbeda kalau panggilan itu datang di usia yang lebih muda begitu. Tapi kita percaya bahwa panggilan Tuhan itu memang seringkali datang kepada seseorang tidak berdasarkan usia ya. Seperti ya mungkin saja ada Bapak Ibu rekan-rekan yang dipanggil dari sejak sekolah minggu, katakanlah begitu. Kalau saya ya misalnya waktu itu sekitar umur 20-an lah. Ya sekitar seumur 20, sekitar 25-an gitu. Ada juga mungkin yang lain. Atau bahkan seperti Abraham udah 75 tahun baru dia menerima panggilan Tuhan untuk masuk dalam persekutuan dan masuk dalam perjalanan iman dia, spiritualitas dia untuk mengikut Tuhan ya. Nah, panggilan Tuhan memang tidak memandang usia, tetapi respon yang diberikan sangat menjadi hal yang menentukan untuk kita masuk dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Nah, ketaatan untuk melangkah yang diperlukan. Nah, jadi hal yang menarik bahwa ada frasa seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jadi Abraham dia melangkah, dia pergi, dia mendasari langkahnya itu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nah, ini menjadi hal yang penting untuk kita perhatikan, bahwa Abraham tidak melangkah sembarangan begitu ya. Abraham melangkah sesuai dengan visi yang Tuhan berikan. Nah, ini menjadi hal penting ya. Nah, saya bikin catatan di bawah bahwa frasa seperti yang difirmankan Tuhan adalah tindakan iman ya. Jadi setelah dia percaya, dia menerima visi dari Tuhan, kemudian dia melangkah sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan itu ya. Nah, frasa ini juga sebenarnya dijumpai dalam beberapa tokoh seperti Nuh, Abraham, Musa, para nabi, dan juga umat Israel. Jadi, mereka selalu melangkah berdasarkan apa yang difirmankan Tuhan. Nah, itu sebabnya misalnya, ketika Nuh dia membangun Batra, dia melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Begitu juga dengan Abraham. Begitu juga dengan Musa ketika dia menyampaikan firman Tuhan, dia sesuaikan dia sampaikan seperti yang difirmankan Tuhan. Bahkan ketika dia membangun kemah suci, ya tabernakel, dia juga lakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Para nabi juga sama, umat Israel juga sama. Nah, frasa seperti yang difirmankan Tuhan ini seharusnya menjadi dasar visi untuk kita sebagai umat Tuhan, atau lebih tepatnya orang-orang yang beriman melangkah dalam hidup ini. Ya. Jadi satu ciri yang harus ada di dalam tindakan iman itu adalah tindakan yang dilakukan seperti yang difirmankan Tuhan, tidak sembarangan. Ya. Nah, yang menarik adalah yang Abraham berumur 75 tahun itu ya, ketika ia berangkat dari Haran. Nah, rekan-rekan, kemarin saya bahas tentang, hari Minggu itu saya singgung tentang panggilan Tuhan yang diberikan kepada Abraham tidak dilakukan secara spesifik ya, atau Tuhan kalau di ayat pertama itu kan akan kutunjukkan kepadamu, artinya kan kapan, di mana, dan bagaimana itu belum jelas begitu di dalam perjalanan iman itu. Nah, ini juga menunjukkan bahwa seringkali rencana Tuhan itu memang seperti sesuatu yang tidak jelas dalam kehidupan kita ya, tetapi saya percaya bahwa seringkali ada panggilan Tuhan itu selalu memiliki tujuan tertentu dan waktu tertentu ya, seperti dia memanggil dan dia memimpin Abraham. Nah, pimpinan Tuhan itulah yang memberikan jaminan kepada kita bahwa penyertaan Tuhan itu selalu akan membawa kita sampai pada puncak di mana kita menggenapi janji atau apa yang sudah Tuhan firmankan ya. Nah, jadi ketika dia berangkat dari Haran, janji untuk menerima janji untuk memperoleh keturunan itu dia berikan 75 tahun. Nah, tapi kalau misalnya kita baca di Kejadian pasal 21 ayat 5, itu dia baru menjadi seorang ayah yang sah dari anak perjanjian itu ketika dia berumur 100 tahun. Artinya ada 25 tahun penantian Abraham ya. Jadi luar biasa, seorang beriman itu
seringkali membutuhkan proses hidup yang tidak mudah. Bahkan Abraham harus menunggu 25 tahun. Di ujung krisis hidupnya dia sebagai seorang yang beriman, penantian panjangnya itu 25 tahun, dia mengikut Tuhan, baru dia memperoleh janji Tuhan. Ya. Bahkan kalau kita lihat di Ibrani pasal 11 ayat 13, di situ ditulis, Ibrani 11 ayat 13 ditulis begini, dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya, jadi dua janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Pertama janji keturunan dan kedua janji tanah, ya, Kanaan. Walaupun pada saat dia dipanggil Tuhan untuk keluar dari Haran, memang dia sudah sampai di tanah Kanaan. Tapi pada saat itu kan belum seperti pada saat peristiwa keluaran, ya. Kanaan belum ada apa-apa di situ, begitu ya. Nah, janji untuk menerima tanah itu baru digenapi pada saat peristiwa keluaran, ya. Yosua, Kaleb dan generasi kedua pasca keluaran itu yang masuk dan menduduki tanah perjanjian. Nah, disitulah firman Tuhan kepada Abraham itu tergenapi. Keturunan mereka menerima tanah perjanjian. Artinya apa? Abraham secara pribadi dia tidak pernah menggenapi atau dia tidak pernah menerima janji itu, tetapi keturunan dia yang menerima janji itu, ya, begitu ya, atau menikmati janji itu, walaupun pada saat panggilan memang dia sudah sampai di tanah Kanaan, gitu ya. Nah, jadi seringkali kalau kita lihat panggilan iman itu seringkali ya realitas perjalanan Abraham, ya itulah gambaran perjalanan iman kita sebagai orang percaya, saudara, ya. Seringkali tidak selalu mulus dalam mengikut Tuhan, bahkan ada proses yang kadang-kadang membutuhkan waktu yang cukup lama, seperti Abraham 25 tahun dia harus menunggu, atau bahkan dia tidak, tanda kutip, menikmati tanah Kanaan seperti keturunan empatnya, ya, kalau nggak salah itu pasca keluaran itu generasi kedua yang mereka menikmati tanah yang dijanjikan itu, begitu ya. Nah, jadi inilah realitas panggilan iman. Makanya kan di awal saya katakan kan, untuk hidup di dalam iman itu tidak mudah, ya, Ibu katakan. Untuk menjadi orang Kristen ya mudah, cukup percaya, dibaptis, ya udah KTP jadi Kristen. Tapi untuk menjadi orang Kristen yang memiliki iman, bahkan iman yang setia sampai terakhir, itu tidak mudah, bahkan menuntut semacam ketaatan penuh, ya. Ada komitmen penuh untuk mengikut dan melayani Tuhan seumur hidup kita dalam segala situasi dan kondisi, ya. Nah, saya pikir kalau misalnya orang-orang yang mungkin yang kurang-kurang iman kayaknya menanti 25 tahun, kayaknya mereka udahlah, ngapain harus menunggu lama, ya. Seperti Sarah yang udah jalan pintas begitu, ya. Atau juga jangan-jangan terlalu lama mengikut Tuhan, nggak ada perubahan, mungkin melihat seringkali kehidupan kok nggak berubah-berubah aja, ya udahlah, banting setir, ikut keluar, ya, atau segala macam, kecewa dan segala macam, tidak, ya. Jadi panggilan untuk hidup dalam iman itu, ya, ini merupakan sebuah perjuangan yang di dalam segala situasi menuntut konsistensi kita untuk mengikut Tuhan dengan ketaatan penuh, walaupun keadaan mungkin tidak berubah dan Tuhan seolah-olah seperti diam, begitu ya. Tetapi itu merupakan proses perjalanan iman yang mungkin saja Tuhan sementara proses untuk menuju sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Nah, jadi perjalanan iman mungkin seperti itu, ya, karena disebut iman, sebuah kepercayaan yang penuh pada Tuhan, maka seringkali dia tidak menunjukkan secara jelas, ya, apa rencananya dalam kehidupan kita. Tetapi dasar bahwa yang tadi itu, ya, seperti yang difirmankan, kalau Tuhan yang berfirman, maka dasar itu menjadi kekuatan sebenarnya untuk kita menjalani setiap kehidupan kita atau setiap perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman. Jadi dua adalah panggilan iman memang tidak memandang usia. Tuhan memanggil kita di dalam segala level usia kita, ada yang muda, ada yang tua, bahkan juga mungkin ada yang dari kecil, ya, dari perut ibu juga mungkin sudah dipanggil, dipilih,
dibentuk dari sejak kecil, tapi juga ada juga yang sudah tua, gitu, seperti Abraham ya. Nah, tapi ketaatan untuk melangkah itu juga sebuah hal yang menentukan juga perjalanan iman kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, kemudian yang ketiga, panggilan iman melibatkan kesehatian keluarga. Yang menariknya di ayat yang keempat dan kelima, di situ Abraham bukan saja dia meninggalkan keluarga besarnya yang masih terlibat di dalam penyembahan berhala, dan dia keluar dengan istri serta Lot anak saudaranya, serta harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai situ ya. Jadi kesehatian di dalam keluarga itu juga penting di dalam perjalanan iman ya, atau melibatkan iman itu juga perlu untuk melibatkan kesehatian di dalam keluarga. Nah, saya pikir ini merupakan peran penting ya. Kayak misalnya kita lihat kenapa Ishak punya iman yang cukup baik, atau Yakub juga memiliki iman yang cukup baik. Karena teladan itu diterima dari Abram dan Sarah, begitu ya, orang-orang yang beriman yang menurunkan iman kepada anak-anak mereka, begitu ya. Nah, bahkan seringkali juga orang tua itu dia menjadi semacam model praktik iman ya. Kenapa misalnya harus kalau saudara ke gereja harus membawa serta anak, begitu ya, menyanyikan berdoa mesbah keluarga atau membaca firman harus menyertakan anak. Karena seringkali di dalam pengalaman-pengalaman hidup iman dalam keluarga itu seringkali di situ merupakan masa-masa di mana bibit-bibit iman itu ditanam dan bertumbuh subur begitu. Teladan dari iman itu memang bertumbuh di dalam komunitas keluarga, sehingga panggilan iman perlu untuk melibatkan kesehatian di dalam keluarga yang sehat, yang memiliki iman yang baik, pasti mampu untuk memberikan nilai-nilai yang baik kepada anak mereka juga ya, di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Walaupun mungkin seringkali pengenalan yang masih sederhana ya, kalau anak-anak sekolah minggu kan pengenalan mereka ya cukup sederhana, misalnya dengan menonton film-film tentang Musa, tentang film-film kartun yang menggambarkan peristiwa-peristiwa Alkitab begitu ya. Tapi itu merupakan sarana-sarana yang sebenarnya tanpa disadari memberikan bibit-bibit iman yang baik dalam kehidupan mereka. Nah, demikian juga pengalaman-pengalaman di dalam perjalanan di dalam keluarga ya. Misalnya kalau saya dulu tuh, karena keluarga kami itu Katolik dan ibu saya itu dia suka berziarah, nah dia tuh suka mengajak saya begitu ya. Tetapi di dalam praktik-praktik itu sebenarnya tanpa disadari sudah menjadi pengalaman iman yang cukup baik ya bagi kehidupan saya, sehingga saya tanpa disadari saya mulai punya pengalaman spiritualitas ya, walaupun dalam konteks waktu itu iman Katolik begitu. Nah, tetapi ketika lebih jauh saya terlibat di dalam panggilan pelayanan, kemudian masa-masa itu sebenarnya walaupun kini diperbarui pemahamannya, tetapi masa-masa itu merupakan masa-masa awal yang saya pikir cukup baik untuk menanamkan semacam pengalaman iman di dalam masa-masa kecil saya dulu ya. Sehingga kalau Bapak Ibu sebagai orang tua itu juga perlu untuk punya kesadaran untuk memberikan pengajaran lisan maupun teladan ya, di dalam pengalaman-pengalaman yang diberikan, sehingga dari situ anak itu punya gambaran atau punya pengalaman bersama dengan Tuhan begitu ya. Nah, itu yang menjadi pengalaman-pengalaman yang sehingga membuahkan satu saat menjadi dasar untuk dia bertolak kepada pemahaman yang lebih dalam tentang iman. Nah, seperti Ishak misalnya dan Yakub ya, katakanlah begitu. Ishak dan Abraham ketika mau dipersembahkan begitu ya. Nah, Ishak kenapa tahu tentang persembahan, ritus persembahan ya, ada
Dia ketika mau dipersembahkan, dia tanya, sini udah ada api, tapi di mana dombanya? Artinya kan dia tahu tentang bagaimana beribadah pada Yahweh, begitu ya. Persembahan-persembahan yang sering dilakukan. Artinya eh, pasti ketika Abraham melakukan persembahan mezbah, dia selalu menyertakan Ishak, begitu ya, sehingga Ishak tahu apa yang harus disiapkan, begitu. Dia tahu domba seperti apa yang harus dipersembahkan. Nah, itu sebenarnya bagian dari kesatian di dalam keluarga. Walaupun dalam konteks ini, di masa Abraham tentu saja yang menjadi imam itu selalu kepala keluarga ya, sehingga persembahan itu memang selalu, ibadah itu selalu dilakukan oleh kepala keluarga. Seperti juga di dalam Ayub ya. Nah, Ayub kan dia yang membakar korban untuk anak-anaknya, dia berdoa kepada anak-anaknya. Jadi imam itu selalu identik dengan kepala keluarga. Tetapi karena Abraham dia punya spiritual experience, dia punya pengalaman yang baik tentang pemahaman yang baik tentang iman dan juga hubungan yang baik dengan keluarganya, dia membangun hubungan yang baik dengan keluarganya, maka ini juga berdampak pada anak-anaknya, bahkan kepada Lot ya. Ketika dia hidup di tengah-tengah komunitas Sodom dan Gomora yang begitu berdosa, ya Lot tetap dikatakan orang benar ya. Bahkan ketika Abraham berdoa, siapa dia itu untuk kalau bisa ada beberapa orang yang orang benar di Sodom dan Gomora yang diselamatkan, ya hanya Lot saja yang diselamatkan dan beserta keluarga dia. Sehingga kita lihat bahwa Lot tidak mungkin diselamatkan kalau dia tidak benar. Artinya selama perjalanan Lot bersama dengan Abraham, dia menerima nilai-nilai yang baik, nilai-nilai iman yang baik, dan dia juga bertumbuh dengan nilai-nilai iman yang baik dalam perjalanan dia bersama dengan Abraham, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini bahwa Abraham bukan saja memiliki iman yang baik, tapi dia juga bisa mengembangkan dan dia bisa mengajari iman yang benar itu kepada anak-anaknya, keluarganya, bahkan pada Lot, begitu ya. Sehingga keluarganya merupakan keluarga yang memang memiliki iman yang cukup baik. Nah, ini juga menjadi gambaran tentang bagaimana peranan orang tua misalnya, atau juga anak yang harus aktif untuk membangun keluarga untuk hidup dalam panggilan iman. Nah, yang terakhir, yaitu panggilan iman melibatkan kepekaan dan komitmen setia untuk beribadah. Nah, Abraham di ayat yang ke-6 sampai 9 dikatakan di sini bahwa Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More ya. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemah dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Jadi di dalam perjalanan Abraham ada dua hal yang selalu dia lakukan, yaitu dia mendirikan kemah tempat tinggalnya dan juga dia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ya. Ini yang dilakukan. Ia mendirikan kemah dan ia mendirikan mezbah. Jadi pekerjaan seorang yang beriman atau seorang yang hidup dalam iman itu tidak melalaikan tanggung jawab dia sebagai seorang kepala keluarga. Atau dalam konteks ini, tidak melalaikan panggilannya sebagai seorang, katakanlah seorang yang memiliki tanggung jawab, ya, entahkah itu di rumah, entahkah itu di dalam pekerjaan, entahkah itu dalam pendidikan. Nah, itu gambaran dari orang yang beriman. Jadi, orang yang beriman selalu melaksanakan tanggung jawab dia dengan baik di rumah, di sekolah, di gereja, ya di kantor, ya dimanapun itu.
Dia selalu bertanggung jawab dengan baik. Kemudian dia juga membangun mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, itu dua hal yang selalu dilakukan oleh Abraham. Jadi panggilan iman itu melibatkan kepekaan dan komitmen untuk setia beribadah. Saya bayangkan kalau kita hidup di zaman Abraham atau hidup seperti Abraham, kayaknya agak sulit ya. Bahkan mungkin nggak akan tahan kita ya. Nah, dia berpindah dari tempat ini ke tempat satu, kemudian berpindah lagi. Dan di setiap perpindahan itu, ya kan banyak barang yang harus dia angkut, begitu kambing domba yang harus dia bawa ke sana ke sini. Ya, jadi seringkali ya saya pikir Abraham juga mungkin berpikir ya, panggilan Tuhan ini kok seperti yang tadinya udah nyaman dengan keluarga di sana, kok dipanggil keluar begitu, tapi malah kehidupannya justru semakin kurang jelas gitu arahnya kemana kadang-kadang. Ini memang melibatkan semacam apa ya, ketaatan dan kepatuhan yang luar biasa ya, dan tidak main-main ya. Saya pikir nggak mudah untuk hidup seperti Abraham. Kalau kita sekarang kan, saudara dan saya ya sudah tinggal di rumah begitu. Kita segala sesuatu udah tersedia. Ya. Kita nggak akan pindah-pindah rumah ke sana sini. Bahkan kalau misalnya saudara pindah rumah aja kan juga ada repot juga, malas gitu ya. Apalagi kalau pindahnya makin jauh, misalnya dari seputaran kota Bandung, pindahnya misalnya ke arah Sumedang sana ya. Mau ke gereja aja udah malas gitu kan, jauhnya minta ampun gitu, akhirnya udah cari gereja yang lain. Nah, tapi ini kita bisa belajar dari Abraham, walaupun nampaknya perjalanan hidup dia itu tidak jelas begitu, tanda kutip, tetapi dua hal yang tidak pernah dia lalaikan, yaitu dia melakukan tanggung jawabnya untuk membangun kemahnya ya, dan juga membangun mezbahnya. Nah, itu yang seharusnya menjadi ya apa ya, ciri yang harus nampak dalam kehidupan orang yang beriman ya. Dia punya komitmen untuk melakukan dengan bertanggung jawab apa yang menjadi tanggung jawabnya, baik sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai pemimpin perusahaan, sebagai pelajar, ya dilakukan dengan baik. Tapi juga dia juga mendirikan mezbah, artinya dia juga tidak melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan, sebagai orang yang beriman. Nah, dua hal ini yang menjadi komitmen Abraham dalam perjalanan imannya, sehingga kalau kita lihat, ini juga termanifestasikan di dalam kehidupan Ishak dan Yakub ya. Nah, Ishak dan Yakub itu kan pekerja-pekerja keras mereka itu, ya. Tapi juga mereka orang-orang yang juga punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, seringkali, ya bahkan kemarin saya ada baca satu postingan yang saya pikir cukup miris ya, yang membaca tentang kisah Ishak ya, yang dia menabur di tahun itu juga, kemudian dia menuai, sehingga dia semakin hari semakin kaya begitu ya. Ada seorang pengkhotbah yang kemudian mengganti nas itu dengan ya nama ya, atau sebutan dari kita yang membaca, saya menabur, saya menuai, sehingga saya diberkati. Ya, saya pikir juga ya, kalau itu merupakan semacam apa ya, agak sulit mau bilang itu semacam visi yang ditaruh Tuhan ya. Tapi kalau misalnya kita lihat konteksnya, kita lihat perjalanan iman Ishak dan Yakub, itu juga nggak mudah. Apakah kita hanya mengklaim menabur dan menuai tanpa menjalani kehidupan seperti mereka, bergumul, ya, sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan? Itu kan juga dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Kita nggak bisa mengklaim hanya berkat Tuhan berdasarkan iman, tetapi kita nggak bisa hidup sesuai dengan iman yang ditentukan, yang seharusnya dihidupi. Nah, seringkali kan kita membuat semacam pemisahan di situ kan. Seringkali orang hanya mengklaim, ayo beriman untuk mendapat sesuatu, tetapi mereka justru di sisi lain tidak hidup sebagai orang-orang yang beriman. Nah, itu kan sesuatu yang terpisah.
Nah, kalau misalnya kita mau lihat kehidupan Abraham atau klaim kenapa Abraham diberkati, seharusnya kita juga lihat bagaimana kehidupan seorang beriman yang nampak di dalam kehidupan Abraham itu. Jadi jangan hanya memisahkan dan melihat berkat-berkatnya saja, tanpa melihat bagaimana perjuangan mereka untuk hidup di dalam iman. Nah, itu dua hal yang tidak boleh dilalaikan, gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa panggilan iman itu memang melibatkan kepekaan dan komitmen untuk setia beribadah. Ya, tanggung jawab sebagai seorang yang percaya atau beriman itu tidak boleh dilalaikan. Saya tekankan sekali lagi, bagaimana panggilan kita saat ini, tetapi juga sekaligus tanggung jawab dan panggilan kita untuk hidup beribadah membangun mezbah. Ya. Nah, menjadi pertanyaan reflektif bagi kita, apakah sudahkah kita melakukan panggilan dan hidup di dalam iman sebagaimana Abraham hidup, ya. Dia membangun kemah merupakan gambaran dari tanggung jawab dia sebagai orang beriman untuk hidup sebagai ayah atau sebagai orang yang bertanggung jawab dalam keluarga, tetapi juga membangun mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan sebagai tanggung jawab dan panggilan dia sebagai imam dalam keluarga dan juga persekutuan dia pribadi dengan Tuhan. Nah, itu menjadi perenungan yang perlu kita refleksikan, ya. Nah, jadi ini poin terakhir yang saya bahas. Nah, ini saya mengambil satu kutipan dari ada beberapa teolog, ya. Jadi mereka menyimpulkan begini, dalam kitab suci, iman bukan hanya sekedar keadaan batin, ya, atau kognitif, pengetahuan, tetapi juga karakteristik yang menentukan dari seluruh cara hidup seseorang. Kepatuhan, kesetiaan, ketaatan sebagai kontras dengan ketidakpercayaan atau ketidaktaatan. Secara paradigmatik, seperti semacam perbandingan begitu, Adam dan Hawa dipimpin oleh ular untuk tidak mempercayai perintah ilahi dan seterusnya menjadi ketidaktaatan. Sebaliknya ketaatan Abraham, salah ketik, pada panggilan Tuhan dan kepercayaan pada janji Tuhan mencerminkan kebenaran dan kepercayaan iman kepada Tuhan sebelumnya. Jadi iman itu bukan sekedar pernyataan lisan atau semacam konfirmasi kognitif, ya. Kita percaya secara akal budi terus kita bilang saya percaya. Tetapi iman yang dimaksud di dalam kitab suci menuntut semacam kepercayaan, pengakuan, tetapi juga semacam tindakan yang konkret begitu dalam kepatuhan, kesetiaan, ketaatan. Jadi kalau misalnya kita bilang kita percaya, kita beriman, tetapi di dalam tingkah lakunya kita tidak percaya dan tidak beriman, berarti iman kita itu masih keliru atau sesuatu yang belum pada tempatnya atau belum pada porsi yang dimaksud oleh Alkitab. Nah, sehingga beriman itu berarti harus bukan saja percaya atau mengkonfirmasi secara akal budi dan lisan, tetapi juga harus teraplikasikan di dalam tindakan aktif, begitu, ya. Tindakan aktif setiap hari, seperti Abraham setelah dia percaya, dia menerima panggilan itu, dan dia lakukan apa yang Tuhan katakan. Ya, tadi kan saya bilang, sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, jadi setelah konfirmasi kognitif atau keadaan batin di mana kita percaya dengan sungguh-sungguh, demikian juga teraplikasikan di dalam tindakan kita untuk melakukan apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi peraturan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itu merupakan gambaran dari iman yang dimaksud. Hampir sama dengan poin yang kedua tadi, ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya menurut yang telah difirmankan. Kalau tidak ada dasar untuk berharap dan percaya, ini kan sebenarnya kan gambaran dari kepercayaan yang selalu didasari atas sesuatu yang harus nampak dulu, ya. Umumnya orang harus percaya itu kalau ada sesuatu dasar begitu, ya. Harus ada bukti dulu baru orang bisa percaya begitu. Tapi di dalam beriman, Abraham, dasar dia percaya itu adalah firman yang disampaikan kepada dia. Nah, jadi dari dasar disitulah dia melangkah. Jadi kepercayaan Abraham itu sepenuhnya ditaruh pada keyakinan terhadap firman yang disampaikan, dan karena firman yang disampaikan itu berkaitan dengan sang pefirman atau sang pribadi yang berfirman, yaitu Allah sendiri yang tidak mungkin berbohong atau tidak mungkin tidak melaksanakan apa yang difirmankan, maka itu sebenarnya menjadi kekuatan untuk Abraham beriman dan berharap serta bersandar.
Gitu. Nah, itu juga seharusnya menjadi gambaran dari bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita sebagai orang yang beriman sesuai dengan apa yang telah difirmankan. Nah, sebagai kesimpulan, apa yang dipahami sebagai iman dalam kekristenan bukan saja merupakan ekspresi kepercayaan yang dilandasi oleh konfirmasi akal budi, tetapi juga harus termanifestasikan di dalam tindakan aktual, di dalam hidup seorang yang beriman. Iman bukan sekadar mengatakan bahwa aku percaya tanpa disertai tindakan yang mengkonfirmasi kepercayaan itu. Jadi iman berkaitan dengan kepercayaan kepada Allah dan bagaimana kita hidup di dalam sistem kepercayaan itu sesuai dengan apa yang telah Ia firmankan. Inilah panggilan hidup di dalam iman, suatu keputusan untuk percaya, mempercayakan diri serta taat secara penuh pada kehendak dan rencana Allah. Amin. Tuhan berkati.